Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Revan. Teman-teman, pagi ini sebelum beraktivitas, sebelum berangkat bekerja, izinkanlah saya sharing sejenak teman-teman terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Dan saya mohon maaf juga, baru sekarang saya baru muncul nih teman-teman ya, karena memang kemarin-kemarinnya saya persiapan banyak kesibukan. Kemudian juga yang kedua adalah kondisi kesehatan, yaitu kesibukan yang pertama saya persiapan untuk siswa saya kelas 6 itu menghadapi kelulusan teman-teman. Alhamdulillah Senin kemarin terakhir pengumuman kelulusan dan siswa saya dinyatakan lulus semua. Alhamdulillah teman-teman. Jadi perjuangan saya kurang lebih hampir 1 tahun ini tidak sia-sia teman-teman. Jadi lebih fokus dalam beberapa minggu ini memang saya persiapan ujian teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu adalah kondisi kesehatan, dimana keluarga saya kemarin, istri dan anak juga sempat sakit dan juga saya tertular teman-teman. Jadi batuk pilek, memang juga mungkin sudah perubahan cuaca sekarang ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya sudah 90% hampir fit. Sudah menuju kesembuhan. Terima kasih teman-teman, ini juga berkat doanya teman-teman semua ya. Nah, pagi ini teman-teman sebelum saya berangkat bekerja, beraktivitas, saya sudah merangkum 1, 2, 3, 4. Ada 5 pertanyaan yang insya Allah saya akan langsung jawab. Ini belum saya jawab di kolom komentar kemarin. Mohon maaf karena sekali lagi saya memang ada kesibukan teman-teman ya. Yang pertama adalah Mas Heru Febrianto. Jadi beliau ini bertanya di video short ya, short pendek ya. Salam kenal buat Mas Heru. Jadi beliau bertanya, ini latihan squat pakai dumbbell kok bunyinya kok lututnya berbunyi. Salah posisi atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya ini sudah kondisi yang normal ya Mas Heru, ini kondisi normal. Jadi saya juga terkadang juga ada bunyinya juga lutut, bukan karena beban yang berat, bukan karena salah posisi ya, tapi memang saya juga bunyi. Makanya saran saya buat Mas Heru pakai deker ya, pakai deker yang ngepres, yang ukurannya mungkin lebih kecil, jadi sehingga misalkan Mas Heru ukurannya XL, cobalah pakai L ya, lebih ngepres. Atau misalkan mau pakai L dulu boleh, pakai M juga boleh. Jadi lebih ngepres di bagian kondisi lutut, karena memang lempengan lutut itu ada ada gelembung-gelembungnya teman-teman ya. Kalau saya sih kurang begitu paham dalam dunia medis atau juga bagian dari anatomi tubuh ataupun tulang, saya kurang paham. Tapi yang saya ketahui dari berbagai artikel yang saya baca itu memang di tiap lempengan itu ada gelembung ya, ada suatu gelembung. Jadi ketika kita melakukan gerakan yang mungkin cukup berat, itu bisa mengakibatkan bunyi. Jadi lanjutkan saja buat Mas Heru, tetapi ingat utamakan performa. Jadi tidak perlu ambisi untuk menambah beban ya Mas Heru ya, begitu. Jadi lanjutkan saja pelan-pelan, yang penting performanya betul. Ini buat Mas Heru. Kemudian yang kedua Mas Hinda Kris, salam kenal buat Mas Hinda Kris. Ingin badan gede harus nge-gym atau di rumah full body workout? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Salam kenal buat Mas Hinda Kris. Kalau pengen badan gede, kalau pengen badan lebih size ototnya ya, saya sarankan untuk datang ke tempat gym aja ya. Karena kalau kita misalkan hanya di rumah saja dengan beban full body workout dengan beban badan sendiri, itu menurut saya itu masih kurang efektif untuk hypertrophy. Memang ada, tetapi prosesnya lama ya. Kalau kita misalkan di tempat gym, karena kita banyak variasi alat ya, seperti itu Mas Indah. Jadi kalau misalkan Anda mau nambah size otot, saya sarankan latihan di tempat gym. Tetapi kalau misalkan Anda tidak sempat latihan, tidak ada waktu, boleh lakukan di rumah dengan full body workout ya, dengan gerakan-gerakan sederhana, dengan alat-alat seadanya. Insya Allah juga akan bertambah hypertrophy, akan bertambah massa ototnya, tetapi masih
butuh waktu yang cukup lama, tapi tidak apa-apa. Anda sudah luar biasa, Mas. Jadi Anda olahraga, Anda itu sudah ada progres, itu menurut saya itu sudah luar biasa, Mas ya. Seperti itu. Mas Hinda Kris ya, tetap semangat. Kemudian yang ketiga, Piunaba 8054. Tahun 2008 usia 22, aktif di gym 2 bulan cepat bentuk. Usia 38 sulit sekali terbentuk. Sudah 2 tahun gym. Terima kasih Mas Piunaba. Anda selisih 2 tahun dengan saya 40, Mas. Kenapa kok usia 22, aktif 2 bulan saja sudah cepat bentuknya badannya ya, cepat terbentuk ya? Kenapa? Karena usia under 30, di bawah 30 itu metabolisme tubuh itu luar biasa aktif, luar biasa bagus. Testosteron, metabolisme tubuh, semua kinerja organ itu sangat luar biasa, Mas. Jadi ketika kita dilakukan dengan hal-hal yang positif ya, olahraga misalkan, kita mengembangkan bakat kita, pasti sangat-sangat cepat terbentuknya. Usia-usia yang sangat produktif. Makanya usia di bawah 30 itu saya sarankan tidak perlu menggunakan suplemen ataupun whey ataupun gainer ataupun susu-susu ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena metabolisme tubuh itu sangat produktif sekali, Mas. Jadi itu alasannya kenapa usia 22, aktif 2 bulan saja sudah ada ya. Menurut saya sih 3 kali lipat kalau misalkan kondisi juga diimbangi dengan latihan yang tepat, pola makan yang baik, dan juga tidur yang berkualitas. Itu sangat-sangat luar biasa cepat terbentuknya, Mas. Jadi tidak heran ya, tidak heran. Saya sendiri memulai dari tahun 2011 sampai sekarang 2024, 13 tahun segini badan saya. Ini sudah titik sampai ketika saya menikmati sekarang, Mas Piuna ya. Salam kenal, saya tidak tahu namanya kamu ya. Nah, sekarang usia 38 sulit sekali terbentuk. Saya sekali lagi saya tegaskan, usia di atas 30 atau buat Anda yang berumur mau memulai latihan angkat beban, jangan fokus berototnya, jangan fokus six pack-nya. Ya, Anda sudah latihan itu sudah luar biasa. Anda mau melawan diri sendiri dan Anda mau keluar dari zona nyaman, itu sudah sangat saya apresiasi. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena sekali lagi banyak yang orang itu mendiskreditkan latihan angkat beban hanya semata-mata untuk gedekan badan, hanya semata-mata untuk besarkan otot. No, salah. Ya, jadi latihan angkat beban itu adalah salah satu strategi kita, teman-teman ya. Melatih kekuatan tulang untuk investasi jangka panjang agar kita itu terhindar dari penyakit degeneratif, meminimalisir. Namanya juga takdir itu bisa diubah dengan doa dan usaha ya, seperti itu. Jadi bagaimanapun apa yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini, terutama kesehatan, bagaimana cara kita untuk menjaga merawatnya. Pilek batuk saja sudah tidak nyaman, teman-teman. Saya seperti pilek batuk, badan lemas, virus masuk badan tidak enak, apalagi yang sampai terkena penyakit degeneratif. Wah, luar biasa. Menurut saya tuh ingin sembuhnya itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Pasti kemauan untuk sembuhnya itu melebihi dia, sampai mungkin punya uang sebanyak-banyaknya tetapi dia pasti pengen sembuh ketika dia sudah sakit seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar semua seperti itu ya, teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitu ya, Mas Piuna ya. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu merasa kecewa, apalagi sampai depresi. Jangan, Mas. Anda sudah latihan, Anda sudah berumur, sama seperti saya juga banyak klien di atas 40 juga ada, hampir 50 juga ada, tapi beliau itu semangatnya yang saya apresiasi luar biasa. Jadi tidak perlu berkecil hati, lanjutkan saja, nikmati saja prosesnya. Begitu ya, Mas Piuna ya. Kemudian Mas Malik Dinar, bagus bodinya tapi fatnya masih banyak ya. Alhamdulillah, Mas, saya karena memang program saya adalah bulking, Mas, saya juga tidak hitung-hitungan body fat saya berapa persen, saya makan berapa gram protein hari ini. Yang penting saya 5 kali 6 kali makan, dalam setiap makan saya harus ada proteinnya, entah itu telur, entah itu tahu, tempe, daging, intinya adalah real food harian. Nah, seperti itu, Mas Malik, terima kasih, Mas. Kemudian ini juga, ini dari Dek Denis PA ya.
Ini beliau dari Sukabumi ya. Beliau ini mondok. Kendalanya adalah pengen berubah atau pengen menurunkan berat badan karena mungkin bukan banyak, karena di tempat mondoknya itu tidak ada alat-alat gym dan juga tidak sempat. Jadi saya sarankan kemarin itu untuk push up 100 kali dalam 1 bulan atau dalam 21 hari dengan push up biasa. Dan alhamdulillah katanya mulai sudah ada perubahan. Yakin nih Mas Denis ya, yakin ada perubahan ya. Karena saya tidak tahu, saya tidak melihat secara langsung. Jadi kalau misalkan Anda sudah melakukan 100 kali push up dalam 1 bulan non-stop ya, non-stop tanpa berhenti, tanpa ada jeda, tanpa ada sela, alhamdulillah berarti Anda sudah merutinkan, Anda sudah mau bergerak untuk membuat satu habit, kebiasaan yang positif, yaitu merubah badan ataupun keluar dari zona nyaman Anda. Kemudian step apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang setelah melakukan. Langkah-langkah yang saya tunjukkan, langkah-langkah yang saya tegaskan di sini adalah lanjutkan saja ya, push up reguler, lanjutkan saja setiap hari. Kemudian variasikan dengan posisi yang berbeda. Jadi kalau misalkan push up biasa reguler ya, tambahkan dengan gerakan incline chest atau incline push up ya, seperti ini. Nah, pakai kursi, bantuan kursi boleh seperti ini. Variasikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, gerakan yang ketiga yaitu decline. Jadi kaki di atas, kepala di bawah. Ya, coba lakukan juga dulu dalam 1 bulan. Ya, stepnya. Jadi ringan saja, tidak perlu kita melakukan step-step yang menurut saya sih itu kebanyakan. Misalkan setelah melakukan push up, misalkan lakukan dengan melakukan latihan shoulder, latihan back, bagaimana cara pengembangan, tidak perlu. Jadi biar tidak bingung dulu, coba fokuskan push up-nya dulu, Denis ya, Denis PA, fokuskan push up dengan penambahan variasi 2 gerakan. Yang kedua, kalau misalkan reguler flat, tambahi dengan gerakan incline chest dan juga decline chest. Lihat dalam 1 bulan lagi, kalau misalkan ada perubahan, lanjutkan ya. Saya juga akan bimbing lagi step-step apa yang harus dilakukan. Nah, yang jelas ketika Denis itu sudah melakukan dengan gerakan seperti ini konsisten dalam bulan berikutnya, jangan lupa tetap selalu atur pola makan, defisit kalori. Kalau bisa sambil dalam 1 minggu mungkin bisa diimbangi dengan atau ditambahi dengan kardio atau jogging boleh. Jogging sudah seperti itu. Atau kardio misalkan sepedaan atau renang boleh, silakan. Semakin banyak orang beraktivitas, buat Anda yang sedang penurunan berat badan, makin banyak terbakar kalori dan juga semakin banyak lemak yang dipakai ataupun yang dimakan otot. Terima kasih. Seperti itu ya, Denis ya. Jadi sementara ini simple. Jadi memang kok hanya seperti itu gerakan. Memang kalau gerakan-gerakan nge-gym itu pada dasarnya memang hanya sebatas itu. Push, pull, dan leg. Push, dorong, pull, narik, kemudian leg kaki. Memang 3, tetapi itu banyak pengembangan. Dan kebanyakan rata-rata memang basic atau dasarnya sering dilakukan setiap hari. Dan memang kita terkadang bosan. Tapi ingat, lawan rasa bosan Anda itu dengan kemauan Anda, tujuannya itu apa. Begitu ya Mas Denis ya. Jadi lanjutkan saja. Ini simple, menurut saya ini simple, tapi hasilnya luar biasa. Baik, terima kasih. Sudah 15 menit teman-teman, kurang lebih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti bisa teman-teman bertanya juga atau menanggapi dari pernyataan saya. Mungkin ada yang keliru atau juga mungkin ada yang bertanya, silahkan. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe masa depan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pose dulu.